Halo, perkenalkan nama saya Marcel Solon. Di sini saya akan membuat video yang menjawab beberapa pertanyaan untuk soal UAS dari dosen saya. Pertanyaan yang pertama, perencanaan komunikasi merupakan bagian penting dalam proses manajemen komunikasi digital. Secara sederhana, perencanaan bisa dikelompokkan ke dalam 4 klaster. Sebutkan dan jelaskan 4 klaster tersebut. Jadi, perencanaan komunikasi merupakan bagian penting dalam proses manajemen komunikasi digital. Secara konsep, manajemen komunikasi dapat didefinisikan sebagai satu set teknik yang digunakan dalam aktivitas kehumasan, serta aktivitas-aktivitas yang menyertainya untuk menjalankan program kampanye maupun proyek. Secara sederhana, perencanaan bisa dikelompokkan ke dalam 4 klaster, yakni strategi, konten, promosi, dan konversi. Klaster yang pertama yaitu strategi. Strategi pun dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama riset pasar atau market research yang menjelaskan tentang target khalayak, segmentasi dari usia sasaran rencana, situasi atau demografi. Yang kedua, saluran publikasi atau publication channel. Yang ketiga, saluran promosi atau promotion channel. Dan yang keempat adalah indikator kinerja utama. Dan klaster yang kedua yaitu konten. Konten pun dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama ada analisis kata kunci atau keyword analysis. Yang kedua, perencanaan konten atau content planning. Yang ketiga, kreasi konten atau content creation. Dan klaster ketiga yaitu promosi. Promosi pun dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah media organik atau organic media. Kedua yaitu melakukan promosi berbayar atau paid promotion. Yang ketiga yaitu melakukan promosi affiliate atau e-commerce promotion. Dan klaster yang keempat yaitu konversi. Konversi pun dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah tindak lanjut aksi atau follow up action. Yang kedua yaitu melakukan media penawaran atau media offer. Soal nomor 2. Sebutkan faktor yang mempengaruhi manajemen reputasi serta jelaskan. Jadi faktor yang mempengaruhi manajemen reputasi itu terdapat 2 bagian juga, yaitu isu eksternal organisasi dan isu internal organisasi. Isu eksternal organisasi merupakan isu yang disuarakan oleh para politisi yang berkaitan dengan isu tersebut. Mereka mengklaim jika perusahaan memiliki kontribusi dalam terjadinya masalah. Contoh kasus, isu obesitas yang menjadi isu besar dalam industri makanan dan minuman. Isu ini merupakan isu yang sudah lama ada dan sulit untuk diselesaikan. Maka sekelompok orang yang aktif di bidang kesehatan juga politisi di bidang serupa akan mengklaim kondisi yang dialami publik merupakan kesalahan beberapa produk seperti McDonald, Coca-Cola, Pepsi, dan lain-lain. Masalah ini sudah teridentifikasi oleh perusahaan, namun sulit untuk diselesaikan selama pola industri belum berubah, yakni hanya berfokus pada makanan yang masuk menyebabkan orang kelebihan kalori, bukan pada pola hidup, bagaimana mengeluarkan kalori dalam tubuh, seperti olahraga untuk mencegah isu obesitas. Yang selanjutnya, isu internal organisasi. Berita buruk atau sebuah kontroversi yang membutuhkan strategi komunikasi proaktif. Berita buruk yang hanya terjadi pada satu organisasi tertentu. Seringkali organisasi dipaksa untuk mengambil keputusan melalui realitas strategis. Ada beberapa pihak yang mengklaim dirinya sebagai korban dan pahlawan dalam sebuah masalah. Perusahaan atau organisasi harus mengambil keputusan dan mengatasi rasa amarah dari pihak yang merasa dirugikan. Contoh kasusnya, pada tahun 2012, sebuah bank di Swiss melakukan efisiensi pekerja sebanyak 10.000 orang, terpaksa diberhentikan. Isu ini terus berkembang dan mengancam reputasi perusahaan. Banyak dari karyawan yang menyuarakan pendapat mereka melalui Twitter mengenai berbagai kebijakan perusahaan, sebelumnya di luar kebijakan pemberhentian karyawan. Penyelesaian kasus. Contoh kasus tersebut sebenarnya dapat dicegah dengan melakukan strategi komunikasi proaktif atau bersifat mencegah masalah terjadi. Di antaranya yang pertama, memahami posisi stakeholders, bagaimana respon mereka ketika menerima kebijakan sejak awal. Yang kedua, mengemas pesan dalam narasi yang positif, meskipun yang diberitakan adalah bad news pada stakeholders. Upaya ini akan mencegah playing victims antara karyawan dan perusahaan. Yang ketiga, mengutamakan stakeholders engagement dan consultation dengan cara mendengarkan kebutuhan serta keinginan karyawan. Dan soal nomor 3,
Apakah dampak dari literasi media? Dampak dari literasi media yaitu yang pertama mengurangi tingkat privasi individu, yang kedua meningkatkan potensi kriminal, yang ketiga anggota suatu komunitas akan sulit dibatasi mengenai apa yang dilihat dan didengarnya, yang keempat internet akan mempengaruhi masyarakat madani dan kohesi sosial, yang kelima akan timbulnya informasi yang berlebihan. Soal nomor 4. Jelaskan dan berikan contoh dari tips komunikasi yang efektif. Tips komunikasi yang efektif yaitu yang pertama, komunikasi verbal yang jelas dan tegas. Penggunaan kata-kata yang tepat, jelas, dan tegas dalam berbicara memastikan pesan tersampaikan dengan baik dan tidak menimbulkan kebingungan. Contoh, menyampaikan instruksi kepada tim kerja dengan bahasa yang jelas dan tegas untuk memastikan semua anggota tim memahami tugas dengan tepat. Yang kedua, mendengarkan aktif dengan empati. Menjadi pendengar yang baik dengan memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara, memahami perspektif mereka, dan menunjukkan empati dalam berkomunikasi. Contoh, saat berbicara dengan teman yang sedang mengalami masalah, memberikan perhatian penuh dan mendengarkan dengan empati untuk memahami perasaannya. Yang ketiga, bahasa tubuh yang positif dan tepat. Ekspresi tubuh yang positif, gestur yang sesuai, dan bahasa tubuh yang tepat dapat menambah kejelasan pada pesan yang disampaikan. Contoh, menggunakan senyuman dan gerakan tangan yang ramah saat berbicara di depan umum untuk menunjukkan ketulusan dan membangun koneksi dengan audiens. Soal nomor 5. Menurut ONA, ada 3 prinsip utama dalam peliputan. Sebutkan dan jelaskan 3 prinsip tersebut. Yang pertama, ada editorial integrity. Jurnalis online yang bertanggung jawab adalah mereka yang dengan jelas bisa membedakan antara berita dengan iklan, sehingga masing-masing harus bisa membedakan editorial independen dan news informasi seperti iklan dan advertorial. Yang kedua, editorial independence. Jurnalis online menjunjung tinggi prinsip keadilan, keakuratan, objektivitas, dan laporan independen yang bertanggung jawab. Yang ketiga, journalistic excellence. Jurnalis harus memegang prinsip-prinsip etika tradisional dalam proses peliputan berita untuk internet dan memegang prinsip dalam mereview dan mengelaborasikan berita dengan informasi dari sumber lain. Jadi sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.